Sama ada beberapa fakultas yang kalau kita pakai songkok Oke. atau enggak pakai di sana memang nggak boleh pakai sarung ya. Oh gitu. Oh kita pakai sarung. Sama Mekah, Madinah, Arab dan Mesir pakai sarung itu identik dengan taunya adalah masuk pesantren supaya jadi ustadz. Oh, Madinah itu punya slogan dia. apa tuh? Al-Madinah al-Jamiatul Islamiyah allati la taghibu anha syams. La Targhibu Anha syams. an Hasyam, maksudnya apa tuh? Mau jadi apa? Raffi Halim B itu kan? B. B-nya apa? Ilhamika. Biil Hamika, luar biasa. Owner dari Pempek Almira. Bang Kevin Kautsar. Yoi. Assalamualaikum Sehat, warahmatullahi bro. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ente kok pakai topi New York hari ini, bro? Ada yang salah? Itu kan biar bagaimanapun lulusan Universitas Islam Madinah. Ya dong. Harusnya M di sini, bro. Madinah ya? Madinah. Apa jualan? Aja jangan. Oh, jangan. jangan. Vi, sehat, Vi? Alhamdulillah sehat. Bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita hari ini mau akan bocorin ya cara-cara supaya bisa kuliah di luar negeri kayak Bang Raffi nih. Kan soalnya biar bagaimanapun ya, sebanyak-banyaknya stiker We Are The Yellow Jackets ya nggak? Lebih prestisius orang kuliah di luar negeri. Ya nggak? Gengsinya? Gengsinya. Outputnya? Nggak, gengsi dulu aja. Gengsi dulu ya? Gengsi dulu aja gitu. Nggak pakai bercanda, nggak gitu. Bener kan? Oke, Vi. Jadi tadi udah ngobrol-ngobrol, ternyata lo lulusan pondok pesantren ya? Betul. For 6 years. For 7 years. 7 years sama 7 pengabdian ya? Sama pengabdian. Dan Iqdat Lugawi. Jadi lebihnya lagi 8 Oke. years. 8 years ya? 8 years. Wow, luar biasa. Bahasa Inggrisnya oke juga, Raffi. Vi, jadi lo lulus SD, kemudian SD. masuk pesantren di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi di Sragen. Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi di Sragen. Oke, kita berangkat dari situ dulu ya. Nantinya kita akan bahas juga gimana cara-cara masuk Universitas Islam Madinah yang satsat, tapi juga satsat nggak bisa. Lu juga nunggu 5 tahun kan? Nunggu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 1 kali pemilu tuh. Enggak sih, hampir aja. Hampir pemilu ya. Oke. Nanti kita bahas ke sana. Tapi satu nih dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi di Sragen. Orang tuh suka salah paham dengan istilah pesantren salafi nih. Pesantren salafi ini apakah yang belajar kitab doang aja atau bil manhaj salafiyah gitu? Gimana, Vi? Kalau kita bawa kata salaf atau salafi ini, memang itu multitafsir ya. Oke. Di beberapa pesantren dalam tanda kutip itu tradisional. Oke. Nah, memang salaf itu artinya tradisional. Saya selamatkan Anda loh. Betul, terima kasih banyak. Jadi pondok-pondok tradisional salafi itu berarti memang belajar kitab only gitu ya? Belajar kitab kuning Oke. dengan kehidupan yang tradisional ataupun ada juga yang modern. Ya. Namun pondok pesantren yang saya masukin itu di SMP itu memang pondok pesantren Ibnu Abbas As-Salafi dalam tanda kutip sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oke. Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang secara manhaj ya adalah ahlus sunnah dan dengan metode salafiyah gitu ya Salafus artinya. soleh, betul. Salafus soleh, betul. Oke. 3 tahun di sana, Vi. 3 tahun di sana. Di sana yang ngajar siapa aja, Vi? Masih ingat, Vi? Ada Al-Ustadz Khalid Syamhudi. Masya Allah. Beliau kan yang Respect. maaf, maksudnya UGM kan, UGM nuklir terus baru ke Madinah. Iya. Beliau sempat di UGM jurusan nuklir, Teknik nuklir. teknik nuklir. Luar biasa UGM ya. Masya Allah. UGM keren juga ternyata ya. Ya kan? Enggak Oh, maksudnya. enggak. Serius UGM keren, Bro. UGM keren. Tapi gua dia bukan Almed Madinah, bukan Almed Kuning. Iya sih. Jadi nggak bisa We Are The Yellow Jackets. Kurang tuh, emang kurang. Oke, nggak, soalnya gue beli baru aja ini alhamdulillah dapat mobil ya, alhamdulillah. Masya Allah. Dapat mobil. Kan second ya, kita kan memang punya kan mobil second, tapi dia belakangnya itu ada We Are The Yellow Jackets gitu. Kita jadi- mau copot tapi kita biar deh gitu. Iya, lumayan baik gengsi kan? Iya, daripada Real Man Use 3 pedals, mending itu. Betul. Mending itu. Vi, terus kemudian belajar di sana. Belajar di sana 3 tahun. Betah, Vi, di pesantren, Vi? Enggak, lu dari awal nih orang tua nih udah wanti-wanti Raffi pesantren. Atau lo pengen sendiri atau gimana? Pas gue SD itu bang, Oke. alhamdulillah UN gue tertinggi tuh. Wis. Sekolah-sekolah SMP negeri di Tangerang tuh menawarkan diri untuk lo masuk tanpa tes, tanpa apa segala macam, masuk pasti masuk. Oke.
Tapi bokap nyokap udah bilang ke mereka-mereka tuh marketingnya, anak saya mau masuk pesantren. Oh gitu. Terus ada Sorry, lu SD di daerah mana? Tangerang, Oh Tangerang. SD Emang negeri lu asli Tangsel, bibit bebet bobot ya? Kabupaten Tangerang. Oh Kabupaten Tangerang beda. Beda. BSD bukan? Oh emang Tangerang Ciputat. Tangerangnya tuh di Karawaci. Oh Karawaci, itulah ya pokoknya ya. Mm-mm. Tapi sekarang udah jadi daerah gaul juga pasti dong. Parah. Wah parah sih, skena abis coffee shop kerikil-kerikil. Oke, kemudian berarti orang tua berarti udah ngarahin lo ke pesantren. Ini Ke Raffi ini pesantren. bakal pesantren gitu. Mm-mm. Pilihan jatuh pada Pondok Ibnu Abbas tuh kenapa? Karena rekomendasi dari om gue yang sudah belajar tentang agama duluan, Oke. sunnah. Oke. Bokap nyokap itu kan gontor. Oh. Bokap juga gontor, Alumni Gontor. alumni gontor. Bokap nyokap. Bokap nyokap ngajar di gontor. Wah, masya Allah. Oh berarti lu berangkat dari background keluarga yang memang udah condong ke agama kan, Vi? Iya, pondok pesantren modern Darussalam Gontor kan. Iya, Modern iya, iya. kan. Gontor pusat itu kan? Gontor pusat. Iya, iya, iya. Om gua ini beliau itu dari Gontor juga, Oke. cuman sudah belajar sunnah. Oke. Habis itu jadi bawain majalah-majalah as-sunnah, bawain majalah-majalah yang sudah bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, terus ngasih ke bokap nyokap. Oke. Gue disuruh milih tuh sama bokap nyokap, pilih deh satu pesantren-pesantren ini mana yang menurut kamu oke. Oke. Cari, ternyata yang paling hemat itu Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi. Waktu itu pilihannya ada Bin Bas, Ada Bin Bas, ada Imam Bukhari, ada Imam Bukhari. ada beberapa lagi di daerah Jawa Tengah kan. Tapi Banyak. kenapa Ibnu Abbas? Karena orang tua gue kondisi ekonominya dalam tanda kutip kurang. Oke, jadi yang paling hemat waktu itu di Ibnu Ponpes Abbas. Ibnu Abbas ya. Sekarang gimana keadaan di sana, udah lebih baik kah atau? Masya Allah. Sekarang udah pembangunannya udah oke banget. Dan Gitu ya? banyak dari Ibnu Abbas tuh yang ke Madinah juga. Oke, belum sempat gue review tuh. Maksud gue kayak Mudah-mudahan ya. gue besok nih pekan depan mau tur Jawa Tengah, Jawa Timur. Siapa tahu mungkin bisa mampir kan. Mudah-mudahan bisa tuh. Ibnu Abbas Ragen, ntar gue cari Google Map deh. Ibnu Abbas Ragen, ketemu sama siapa di sana, Vi? Ustadz Khalid. Hah? eh, Bukan bahasa lama ya? Beda. Ustadz Khalid Samhudi Ustadz ya. Khalid Samhudi, benar. Nggak, pastikan aja guys, pastikan aja. Takutnya kan. Iya, kalau bahasa lama tuh pesantrennya di Makassar. Oh, Pernah kita kesana, Pak, alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa Bang Kevin ya. Beliau punya bapak ayah beliau, ya, mendiang, rahimahullah. Terus kemudian pilihan jatuh Ibnu Abbas karena memang biaya yang paling masuk budget gitu ya. Yang paling masuk budget. Oke. Di situ asrama kan, Vi? Di situ asrama, 3 Oke. tahun asrama. Oke. Barulah di situ lo kenal ajaran Islam yang sesungguhnya gitu. Maksudnya lahir batin lo kenal Islam gitu-gitu. Mungkin waktu itu masih belum terlalu ngerti karena kita masih SMP, Bang. Oh, jadi masih belum terlalu ngerti bahwasannya pembelajaran yang benar tuh seperti ini. Kita kan cuma ngikutin guru aja ikut ya. aja, ikut dulu. Ngikut, terus harus begini, harus begitu. Kita masih belum bisa berpikir kritis. Iya, iya, iya. Pertanyaan gue adalah, Raffi Halim nih pas masuk pesantren tahu nggak nanti harus belajar tahsin yang benar-benar, bahasa Arab yang benar-benar, udah tahu bayangan itu? Taunya adalah masuk pesantren supaya jadi ustadz. Oh gitu. Taunya itu. Karena bokap alumni Gontor. bokap alumni Gontor. Sekarang bokap, maksud gue waktu lo kecil bokap tuh sebagai apa Di mana? aktivitasnya? Aktivitasnya Ngajar kah? Ngajar. Oh ngajar juga, di Ngajar. Gontor juga. Dulu masih di Gontor pas gue belum lahir ya. Habis itu Gontor di Tangerang tapi. Enggak, Gontor yang di sana, yang di pusat. Oh, bolak-balik beliau gitu. Pas gue belum lahir. Oh, Pas pas gue udah lahir, udah pindah kita Tangerang. dari Jawa Timur itu kita ke Tangerang. Baru bokap itu semua usaha dijalanin. Memang basic bokap gue tuh pengusaha. Oke. Semua usaha nggak ada yang belum pernah dicoba sama beliau. Oke. Wow, masih pakai mental pengusahanya. Lahir dari bokap dan nyokap. Luar biasa, luar biasa. Belum Iya, pernah iya. kerja kantoran mereka, setahu gue. Oke. Terus kemudian di pondok ya selama 3 tahun berarti di Ibnu Abbas atau 4 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Momen apa yang paling lo baru tahu ternyata di pondok begini ya gitu, kayak ada nggak momen itu? Di pondok itu karena dari jalan raya sekitar 4-5 kilometer, Oh, cukup masuk ke dalam ya? masuk banget ke dalam. Heeh. Tapi bahwasanya gengsinya anak pesantren itu adalah punya sendal gunung, Yoi.
punya atas gunung, Eger dong. Eiger, Dong. Eiger, Yoi. Ray. Apa itu konsina? Eger aja. Kalau yang tahap atasnya Deuter, Iya. Sendal gunung harus ada, benar. Eiger, Ray, sama kalau udah pernah naik gunung. Oh gitu. Gue dulu pas masih SMP itu ngefans banget sama abang-abang kelas gue yang udah naik gunung, Bang. Naik gunung. Bisa naik gunung, itu kayak Lu akhirnya naik gunung juga di Sanawia itu? belum, masih belum berani. Oh, oke. Dan nggak diizinin orang tua juga. Iya, gue tuh selalu bingung sama konsep naik gunung. Apa sih yang dicari gitu? Ketenangan, puncak. Oh, lu udah indie dari dulu sih ya. Kalau gue diajakin naik gunung, gimana kalau kita naik haji aja gitu maksud gue. Gue 15-an, 17 sampai 20 gunung udah gue daki sih alhamdulillah. Serius, Pak? Lu sependaki itu ya berarti? Sependaki itu. Ada Lu di sama Instagram gue. Firsa Kan. Besari kayak Kita ngobrol nyambung sih. Pernah ngobrol gue. Serius? Serius, lo kenal berarti? Enggak, pernah ngobrol aja. Oh, ngobrol. Ketemu di atas atau janjian atau gimana? Enggak, cuman sekedar halo, Bang. Oh, gitu. Saya Raffi gitu. Iya. Madinah lo gitu. Enggak Nggak dong. usah. Kenapa sih harus dibawa terus? Iya kan, prestisius. Bukannya pressure. Benar. Nah, itu nanti kita bahas juga tuh. Prestisius dan pressure apakah berbanding lurus atau enggak. Kemudian setelah lulus, kenapa nggak lanjut di sana, Vi? Karena waktu itu bokap sama nyokap itu pengen gua masuk Madinah. Dan waktu itu pesantren Ibnu Abbas ini masih belum punya Muadalah. akreditasi ya, belum muadalah. Dan pesantren Islam Al Irsyad tuh sudah punya muadalah. Oke, Al Irsyad di Tengaran, Tangerang. Kabupaten Semarang. Oh, sama kayak Ustadz Mufi ya, Anda ya? Kami satu alma mater. Iya, Kebetulan seangkatan nggak? beliau jauh di atas saya. Oh gitu. Jauh banget. Nah, Ustadz Mufi tuh pernah cerita, dia belajar dulu sama Ustadz Rizal Yuliar, Ustadz Nizar. Lu juga ngerasain itu nggak? Ustadz Nizar baru ketemu setelah gue lulus. Ustadz Rizal Yuliar itu termasuk di antara wali kelas dan pembina kita. Serius, bro? Pembina. Sebelum beliau sekarang ngasuh Ponpes Lulu Al Marjan ya? Betul. Oh, Ustadz Rizal dan angkatan kami sangat dekat dengan beliau. emang segitu ademnya ya beliau? Segitu ademnya dan beliau kan ngajar akhlak, Ah, oke. adab, tazkiyatun nufus Iya. sama waris. Wow. Oh, beliau ngajar waris juga berarti? Ngajar waris juga. Besok gue mau ke pondoknya nih soalnya. Salamin. Hari Rabu lah kalau nggak salah. Hari Rabu tuh jadwal gue 18-19 gue di Binbas dulu, 20-nya tuh gue ke Lulu Al Marjan. Udah janjian juga sama beliau. Kelebihannya Ustadz Rizal itu, Hmm. kalau ada muridnya yang tidur atau yang kurang Iya. memperhatikan, beliau datengin samperin, "Nak, ayo belajar. Iya, oke. Satu. Satu. Mau wudhu dulu atau mau santai-santai dulu, stretching dulu." Jadi bener-bener kita itu berasa seperti anaknya. Oke. Dan kehangatan itu yang mungkin berbeda. Sesuatu yang berbeda kan bermakna ya. Iya. Itu yang bikin kita merasa sangat dekat dengan beliau. Oke. Dan itu masih kerasa sampai sekarang. Dalam Hmm. artian respect kita ke beliau itu, dan tidak mengkerdilkan ustadz-ustadz yang lainnya. Iya, Semuanya iya. Masya Allah. Cuman setiap ustadz kan punya pendekatan Iya. masing-masing. Beliau termasuk yang lembut. Tapi ntar ada momen tegasnya nggak? Ada. Pas kapan tuh? Waktu beliau masih jadi kesantrian, kesiswaan. Oke. Cuman waktu saya masuk itu beliau udah Ngajar. ngajar. Oke. Jenggotnya udah setebal itu. Sudah. Keren ya. Dan yang paling mengagumkan dari beliau adalah artikulasinya yang sangat jelas gitu kan. Masya Allah. Gue sering bilang di kelas-kelas belajar ngomong ini, Oh. ya, kelas belajar ngomong ini, kayak teman-teman yang mau belajar artikulasi yang jelas, sejelas-jelasnya, coba perhatikan ceramah Ustadz Rizal Yuliar Putrananda. Masya Allah. Beliau ada satu-satunya yang gue perhatiin, Ustadz ya kalau ngomong Nabi Muhammad, mimnya tasdid, dalnya pakai kolkolah. Kayaknya masih cuma beliau dong tuh. Kalau Ustadz yang lain dengan segala hormat, karena mungkin udah terbawa lahaja Indonesia ya. Rasulullah Muhammad maksudnya ya udah tuh lahaja Indonesia nggak masalah juga, cuma beliau masih menjaga fasihnya itu luar biasa. Betul. Keren ya beliau. Ya? Sangat. Luar biasa. Terus kemudian di Al Irsyad Tengaran. Al Irsyad Tengaran. Lebih betah mana Vi kira-kira Vi? Jujur aja nggak masalah sih. Jujur aja. Apa yang lo merasakan bedanya di Pondok Ibnu Abbas dengan Al Irsyad Tengaran? Jujur sih lebih betahan di Al Irsyad Oke. karena nggak terlalu jauh dari dari jalan raya ya. Oke. Jadi gue kan suka jalan keluar gitu. Boleh tuh ya. Harus izin dulu gak sih? Maksudnya kan kita perizinan siang tuh ada. Oke. Terus hari Jumat kita bisa ke pasar, kita bisa setiap Kamis kita bisa ke Salatiga gitu. Oke. Pas di Ibnu Abbas Ragen itu
kita tuh hampir nggak ada keluar, Oh. cuman bener-bener di pesantren aja. Tapi secara keilmuan sama-sama berbobot lah ya. Sama masya Allah. Oke. Kan soalnya umur lo waktu di Ibnu Abbas masih SMP. Terus udah SMA di Alisa Tengaran gitu kan. Tentu kan jiwa lo beda dong, Vi. Ya gak sih? Lo lebih pengen eksplor di SMA. ketika SMA itu kan gitu. Lo naik gunung akhirnya di SMA? Naik gunung. Kelas Ya. 1 SMA naik gunung. Bareng sama anak santri yang lain? Bareng sama santri dan senior. Sama kita tuh nggak boleh tanpa ustadz. Oh gitu, berangkat bareng Ustadz juga Bareng berarti? ustadz juga. Namanya Gunung apa namanya? Musyrif. Gunung Merbabu, Oh. Merapi, Di Jawa Tengah itu kan ya? di Jawa Tengah. Merapi. Gunung Merbabu. Anget Gunung gak sih Merapi. Merapi? Anget. Serius? Jadi lu gak dingin di atas? Dingin tapi ada hawa-hawa angetnya juga. Bau-bau Merapi itu ada juga? Oh ya, bau apa sih namanya itu yang putih-putih? Coba kasih tahu gua, pelajaran apa sih yang bisa diambil dari naik gunung maksud gua? Gua soalnya sama sekali gua bukan hobi naik gunung, gua bahkan kayak selalu nolak ajakan orang naik gunung. Beberapa akun Instagram naik gunung pernah ngajak gua. Ayo bang kita bikin event bareng, Bang Kevin salah satu guest star, kita naik gunung. Saya tidak naik gunung, saya pantai person saya. Tidak mau usaha, pokoknya enak aja pantai gitu. Apa Vin, naik gunung tuh apa sih? Naik gunung itu pelajaran pertama yang gue ambil dari naik gunung, melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Gimana caranya ketika ada teman kita yang udah capek, kita sabar untuk nungguin dia. Itu mental tour leader haji umroh banget. Cuman kan haji Nanjak. umroh kan gak nanjak ya. Benar kecuali Safa Marwah. Terus Nah, terus kesabaran sama apa namanya belajar tanggung jawab, waktu, disiplin. disiplin karena kalau terlambat nanti nggak dapat momen sunrise gitu-gitu ya. Betul. Sama yang ketiga itu kita tuh lebih menjaga kesetia kawanan sih. Wih, Sama yang berangkat itu. luar biasa. Terus dia kawan banget ya, Vi. Sama yang paling utama puncak memang bonus ya. Oke. Tapi ketika kita sudah berada di atas puncak ketinggian yang lain orang-orang nggak sampai di atas sana, ya itu kayak apalagi yang gue cari ya. Oke. Ustadz di sana yang nemenin berfungsi sebagai apa? Apakah ngingetin Sholat, sholat? ingetin Oke. sholat, jangan ngomong kotor, Oke. terus jangan macem-macem. Jadi sebagai pengingat dan karena yang paling senior beliau yang paling bertanggung jawab untuk kita. Oh iya, harus lah ya ada penanggung jawab itu ya. Berarti udah izin sama pondok pesantren tuh, Iya dibolehkan? udah harus izin. Kalau Itu nggak, ada wadahnya sendiri kayak mapalannya kah atau di Alirsyad ada namanya Aulita. aulita? Oke. Aulat like tuh tadabbur alam. Itu komunitas pecinta alam paling bergengsi di Alirsyad. Oh luar biasa. Ada yang lain-lainnya juga, cuman gue nggak masuk itu karena nggak dibolehin orang tua. Oke. Jadi gue naik gunung ya izin orang tua dan berangkat sama yang mau naik gunung aja. Oke. Nggak perlu sampai masuk situ. Oh boleh kayak gitu. Boleh. Belum nggak dimusuhin. Nggak dapat gengsi aja. Gengsi Iya. apa namanya dapat komunitas yang paling bergengsi di sana karena lo kalau udah nyanding dapat seragam Aulita Oke. itu adik kelas senior tuh pada Respect. kayak respect. Oh luar biasa. Bener. Kadang masuk ke sebuah komunitas tuh bikin di respect gitu ya. Itu paling di respectin. Iya. Lo bilang tadi ada 20-an gunung bener ya? Yang lo udah naikin. Iya, dan beberapa sama. Jadi itu total Oh, juga. Oke. Yang paling berbahaya yang mana, Vi? Paling Menurut lo? berbahaya itu hampir nggak ada sih bang. Serius? Hampir nggak ada. Lo kayak puncak Mahameru gak pernah? Belum. Oh belum, tapi Tapi pengen. puncak yang paling tinggi tuh gue di Lombok, di Gunung Rinjani. Rinjani. Itu lebih tinggi dari Mahameru. Serius? Rinjani lebih tinggi dari Mahameru? Rinjani lebih tinggi dari Mahameru. Nggak lo apa kayak hipotermia gitu nggak? Alhamdulillahnya enggak. Tapi ada kasus kayak gitu? Banyak. Oke. Gue 2 kali ke Gunung Rinjani dan di sana itu alhamdulillah separah-parahnya kita tuh pendakian sampai turun tuh 3 hari, 3 sampai 4 hari. Oke. Yang mana gunung-gunung lain tuh paling cuma sehari, Oke. 2 hari. Oke. Paling berat mungkin ada namanya Puncak Bayangan ya. Puncak Bayangan tuh apa? Kita sering kali tertipu kayak nih kayak udah sampai nih, ternyata belum. Itu ada tiap gunung ada istilah itu. Hampir setiap gunung yang tinggi-tinggi. Oke. Yang tinggi-tinggi. Ya itulah ya. Itu hobi orang beda-beda ya guys. Jadi no judge. Tapi gue sekarang udah pantai person sih.
Kenapa? Kenapa jadi berubah? Anda? Diving, Oh, diving. free sekarang. dive. Oke. Itu menarik juga hidup Anda kayaknya. Semua sih gue harus explore kan. Benar. Pi, terus selama di sana berarti 4 tahun. Selama di sana Iqdat Lugawi. Awalnya kelas Iqdat Lugawi? Matrikulasi bahasa Arab itu. Lalu kan udah di Ibnu Abbas sebelumnya. Semua yang daftar di pesantren Islam Al Irsyad wajib Iqdat Lugawi. Oh, wajib. Persiapan bahasa 1 tahun. Oh, meskipun lo udah lancar gitu, tapi harus terstandarisasi kali ya. Harus Standarisasi ya. memang begitu peraturannya. Oke. Setahun Iqdat Lugawi. Setahun Iqdat Lugawi. Kalau ada yang kurang berarti tambah setahun lagi gitu. Enggak, memang setahun aja. Oh, emang setahun aja. Dan rata-rata oke itu setahun. Rata-rata sangat oke. Kalau dari SMP umum sama sekali blank bahasa Arabnya. Itu biasanya bulan ketiga, bulan ke-6 udah bisa sedikit cas-cis lah. Karena keadaan ya. Ya tiap hari kita diwajibkan dan peraturannya lumayan sangat ketat kan di Al Irsyad zaman gue. Kalau ada yang melanggar dari bahasa dihukumnya apa, Vi? Banyak ya macam-macam ya. Tapi yang paling standar itu kita ngafalin kosakata. Oke. Yang paling berat itu kita dipermalukan di depan umum. Oke, dibotak gitu. Enggak, di depan itu kan balik lagi ya. Di pesantren kan ada gengsi ya. Iya. Gengsi sama adik kelas, gengsi Yeah. sama teman sekelas. Namanya takdim. Dimajuin terus ya kayak nih pelanggar bahasa nih. Oke. Dan itu kan semua orang, Ngeliat. ratusan orang lihat dan itu pressure. Harus bahasa Arab aja atau ada bahasa Inggris lo masih boleh deh. Tapi bahasa Indonesia gitu. Bahasa Arab, cuman kalau bisa bahasa Inggris gak ada masalah. Oh gitu. Cuman Tapi tetap yang diwajibkan adalah bahasa bahasa Arab. Di tahun pertama tuh bahasa Arab dulu ya. sampai selama kita nyantri. Oh iya maksud Harus. gue ya selama idat itu memang Oh, harus Iqdat ditekankan, Lugawi memang bahasa Arab full. bahasa Arab aja kan gitu kan. Bahasa Arab aja. Berarti lu belajar setahun itu full bahasa Arab. full bahasa Arab. Nggak ada pelajaran lain. Full bahasa Arab dengan fikih dasar. Tapi semuanya udah kitab bahasa Arab, nggak ada yang Oh, bahasa gitu. Indonesia. Karena dipaksa oleh keadaan akhirnya yang blank pun mau nggak mau adaptasi lah dia di situ kan. Insya Allah 1 tahun itu sudah cukup lah. Oke. Insya Allah. Gitu ya. Oke. Nggak, karena tuh banyak orang yang belajar bahasa Arab bingung karena banyak istilah aja sih sebenarnya, nggak sih, Vi? Menurut lu gimana? Karena banyak istilah. Iya, istilah-istilah dalam nahwu sharafnya itu enggak. Lebih ke karena mereka tidak Nggak di praktek. satu lingkungan Benar, sih. benar, Lingkungan. benar. Karena nggak ada satu lingkungan, nggak coba praktek ya kan. Maka mindsetnya bahasa Arab tuh rumusnya aja gitu ya. Ya, dan nggak ada yang neken, nggak ada yang ngasih pressure. Iya. Kecuali Maka diri sendiri kan. iya, makanya dalam lingkungan itu perlu ada si pressure-nya tadi itu kan. Ada pembimbing, Iya. ada ya minimal sejam setiap hari ngomong bahasa Arab, insya Allah lama-lama bisa lancar. Oh, luar biasa. Berarti lo Tetap bertahap sih. memperlancarnya bener-bener total lo cas-cis-cus tuh di aliyah tuh. Enggak, di Madinah. Oh. Karena di pesantren itu kita, daripada kita dihukum, mending kita nggak ngomong. Oke. Sampai lo kelas 3 aliyah di sana, Mm-mm. kira-kira kemampuan bahasa Arab lo berapa persen? Perbandingannya apa? Untuk Kalau ngomong, talking. talking 75 sampai 85% lah. Tapi kalau baca dan nulis kayaknya lo udah oke gitu ya. Udah, insya Allah itu udah oke banget. Cuman kalau perbandingannya sama belajar talk aktifnya orang Amiyah di Mekah Madinah itu kita blank banget. Oke. Tapi ngerti kalau sih. misalkan secara keseluruhan di Indonesia sama pesantren-pesantren lain pede banget. Pede banget gitu ya. Al Irsyad karena dia kuatnya di bahasa Arab. Iya. Oke, kemudian belajar di sana sampai lulus 4 tahun. 4 tahun plus Tidak- pengabdian 1 tahun. Oh, berarti kurang lebih 5 tahun ya di 5 sana ya. tahun. Oke, berarti kan teman-teman seangkatan lu udah ada yang kuliah di mana-mana gitu ya. Lu masih kontak kan sama teman SD lu itu kayak say hi atau lu kuliah di mana sekarang gitu nggak? Masih alhamdulillah. Sampai sekarang juga kita masih berteman baik. Oh, luar biasa. Kita juga berteman baik. Alhamdulillah. Kita nggak pernah selek nggak sih? Oke, lanjut. Oke. Lulus dari situ, selesai pengabdian lu di mana? Pengabdian di Al Irsyad. Gue jadi pengampu guru tahfidz Quran Wih. dan musyrif pendamping di mereka-mereka yang pengen jadi hafiz Quran. Oke, ada Setengaran tuh ya, lu di Iya, situ. gua Gua pikir lu bertanggung jawab. dikirim ke pedalaman mana gitu nggak? Jujur pengen sih. Oh, lu pengen nyobain ya? Jujur pengen. Cuman ternyata katanya orang-orang yang berprestasi taruhnya di pesantren. Katanya. Oh, Ya wallahu alam ya.
agak ujub ya. Enggak pengen astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan sampai ya Allah. Iya iya. Cuman ngerti itu gue. kan katanya. Iya iya iya, kononnya gitu. Konon Nah, iya. katanya. Oke oke. Kemudian setelah itu lo masuk Lipia. Betul. Masuk di PIA. Setelah daftar Madinah atau lo masuk Lipia dulu? Gue ngajar dulu di Al-Wildan. Lo sempat ngajar di Wildan Ngajar di Al-Wildan. Al-Wildan mana? Al-Wildan Pusat, Gading Serpong. sama Ustaz Syafiq ya? Iya, Ustaz Syafiq Al-Hatib, Iya. Ustaz Abdur Rahim. Oh, lu sempat ngajar, lu dari Al-Azhar sempat ngajar di situ dulu. Sempat ngajar. Ngajar apa, Bro? Ngajar Al-Qur'an, bahasa Arab, sama pendidikan-pendidikan dasar Islam. SD, SMP, SMA. Oke. Terus kenapa nggak ngajar sekarang sih? Jangan dijawab dulu, nanti kita akan jawab lagi sebentar lagi. Berarti harusnya gue manggil dia Ustadz nih, cuman dia gayanya keren banget, jadi kita ya lu harus gue panggil Ustadz nggak sih? Enggak perlu. Kiai. Akhi. Ah, Akhi. gue bingung tuh jujur, gue agak bingung kalau di DM sama orang ya gitu, gue bingung soalnya. Itu parfum soalnya, benar. Oke, terus kemudian lo di Lipia dulu. Lipia Setelah ngajar berapa tahun tuh di Al-Wildan? Di Al-Wildan kurang lebih setahunan setengah. Sebelum Al-Wildan kayak banyak kayak sekarang ya? Iya. Atau udah banyak? Belum. Ini tahun berapa sih? 2017-an. Oh, 2017. 2017. Oke. Baru lo pindah ke Lipia. Habis Untuk dari kuliah. Al-Wildan gue ngajar di IDN yang sekolah IT. Ngerti gue? IDN pernah tuh masuk ke review gue tuh. Madinatul itu yang Quran. Iya, IDN. Yang di Bogor. Iya, yang di Pamijahan bukan? Udah kayak gitu belum bentuknya sekarang? Belum waktu itu. Waktu itu belum. Waktu itu belum. Waktu Lo itu masih pernah lihat review gue kayak gitu? sempet, cuman itu paling ramai loh, Pak, viewsnya 500.000 lebih yang Insya nonton. Allah. Tapi komentarnya sih ya kita nggak usah berharap bagus ya maksudnya. Tapi emang kayaknya unik gitu. Maksud gua saung kan. Iya, keren banget konsepnya. Bawahnya kamar, atasnya kelas. Gaul sih kita bilang. Keren dan di sana hampir full English loh. full English dan hampir semua murid itu pakai MacBook. Iya. Dan itu yang bikin gue pertama kali ngajar. Minder nggak nanti? Anak Sultan. Iya. Anak Sultan kita masih Lenovo. Al-Wildan anak Sultan. Iya. IDN anak Sultan. Benar. Sebelum ke IDN itu gue les dulu ke Pare bahasa Inggris. Oh, lo sempat ke Pare juga. Ke Pare gue belajar Jadi kita public banyak speaking di kesamaan, sana. bro. Oh ya, di mana dulu? Kan kita di Pare juga sebentar cuma 2 minggu juga program kampus, Pak. Program kampus saya cuma sertifikasi aja. Mr. Bob super seru. Oh gitu. Nggak, kayaknya beda deh kita sih. Beda ya? Di Pare kan banyak ini Iya, ya kan bener, kursusnya bener. kan. Itu- Saya Mr. Kim saya. Itu pengalaman paling asik sih. Berapa lama di Pare? Sebulan. Sebulan. Gue 2 minggu aja sih sebenarnya. Dan gue betah banget di sana. Iya, sepedaan kemana-mana ya? Sepedaan kemana-mana. Sepedaan dan ada kampung Arab kan di belakangnya. Ada. Ada kampung Turki, ada mau kampung Korea juga, Pak. Makanannya murah-murah. Makan murah-murah, ketan susu. Ketan susu Barito. Ketan susu dulu makan juga, ketan tansu. Pokoknya gue jajan di sana tansu mulu ya Allah. Tapi tahu ketan susu Barito? Nggak tahu sih siapa. Nanti cobain. Benar. Dagangan lu bukan tuh? Alhamdulillah. Benar. Masuk lagi ya. Maaf. Rilis gratis mah boleh-boleh terus sama Raffi, gokil. Oke, Vi, kemudian sempat di Pare dulu tuh. Sempat di untuk Pare ngajar dulu. di IDN. Enggak, waktu itu gue pengen kuliah di Jordan. Oh. Sama Yarmouk. pengen apapun yang di Jordan, yang penting gue pengen kuliah di sana. Kenapa Jordan? Karena waktu itu masih belum keterima Madinah kan. Tapi lu udah daftar. Gue daftar dari 2015 bang. Oh, terus nunggunya tuh. Nunggunya tuh 4 tahun. Gue baru keterima 2019 akhir. Oke, jadi sorry Vi, bagi ponpes-ponpes yang udah muadalah pun nunggu tuh tetap sebuah keniscayaan ya. Iya, tetap nggak ada yang bisa menentukan kita diterima atau enggak kecuali takdir. Iya, kecuali Allah maksudnya. Allah gitu kan. Subhanahu wa Iya. Ta'ala. Maksud gua ponpes kita udah muadalah. Oke, lo udah muadalah, lo dapet jatah, tapi lo nggak diprioritaskan gitu ya maksudnya. Muadalah itu kan semacam rekomendasi ya. Iya. Bahwasanya pesantren ini Lulusannya sudah pernah dan ada. Ya udah sebatas itu sebenarnya. Nggak sebatas itu, mungkin banyak privilege lain. Iya. Cuman bukan berarti kita punya seat. Oke. Nggak segitunya. Oke. Anak SMA umum pun, SMA negeri pun kalau mau coba ke Madinah punya yang keterima. kesempatan yang sama. Banyak yang keterima, banyak. Banyak yang keterima Angkatan setelah gue banyak. Atas gue juga banyak. Teman-teman lo yang kemarin tuh? Banyak banget. Kemarin gue ketemu tuh soalnya. Siapa Siapa? namanya? Yang tinggi gede. Aduh, lupa lagi.
Yang kita makan bareng kemarin. Gue lupa namanya. Yang di Jonggol rumahnya. Oh, Pan Rais. Pan Rais Rais ya. dari pesantren. Oh, dari pesantren. Almatuk dia. Oh, Al-Maktu Sukabumi. Udah pernah review. Udah diundang sih. Terus? November insya Allah. Alhamdulillah. Insya Banyak Allah. ya, Masya Allah. Al-Maktu insya Rezeki Allah. nggak kemana ya bang? Alhamdulillah bro. Bismillah. Semoga gue bisa ngikutin jejak Bang Kevin. Nggak ya. usah bro. Ini kita mau nanya makanya lo kenapa nggak ngajar lagi gitu. Apakah futur apa gimana gitu. Oke, Oh, sih. lanjut. Cut nggak sih? Kemudian gini. Oke, di IDN terus akhirnya masuk Lipia tahun berapa? Masuk Lipia itu sekitar tahun 2018 atau 2018. 2018. 2018. Di IDN berarti udah cabut tuh. Gue cabut dari IDN karena waktu itu gue keterima beasiswa Maroko sama Mesir. Wih, kenapa lo ngambil? Karena bokap nyokap nggak ngasih. Kenapa? Awal gue udah minta izin nih ke mereka, mau kuliah ya di Maroko, submit segala macem ke tes di UIN. Pas mereka udah ACC, tapi pas waktu udah diterima kayak yakin ke sana. Maroko kan? Maroko, Afrika kan? Afrika, dekat sama Prancis. Iya. Terus katanya udahlah nunggu Madinah aja, atau nggak Lipia, atau nggak di Indonesia aja lah, cari kampus lain gitu. Oke, berarti mau nggak ACC orang tua Belum di ACC, cuman excited. Maroko. Dan kita ya? udah syukuran. Maksudnya orang tua gue tipikal yang apapun tuh Iya, ada syukurannya, bikin bikin syukuran. Iya, nggak masalah. Iya, Boleh. masalah. Kan kita sering-sering bersyukur. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, terus kemudian, Yang penting nggak ada bid'ahnya kan di sana. oke lanjut. Gue menghindari kata-kata itu. Oh iya, cut dong. Nggak ada apa. Oke, kemudian, Oh sorry, sesuatu yang baru dalam agama. iya. Itu yang aman. Sifatnya dol berarti kan. Kasar. Akhirnya nih di Libya 2018. 2018. Setelah lo tolak Maroko dan Bukan tolak, belum diambil. Iya. Siapa tahu ada rezeki ke sana kan nggak ada yang tahu ya. benar S2 ya. S3 lebih ke mungkin jalan-jalan ke sana. Benar. Bawa jamaah umroh gue kan, gue juga punya travel umroh pribadi. Rawahel bukan? Itu punya antum nggak sih? Iya tuh. Selain Rawahel bukan kurang sunnah. Oke, Sorry. Kevin. Ini kita jangan main inside jokes nih, orang-orang nggak ngerti nanti bro. Oh iya, sorry. Oke, kemudian masuk Libya setelah lo nggak ngambil Maroko dan apa tadi? Sudan. Mesir. Oh Mesir. Terus Oke. nggak lama selang dari itu, pas gue masih ngajar di IDN, dan guru-guru yang luar biasa yang masih muda-muda keren, Iya. itu gue keterima di Lipia. Hmm. Dan ya udah, gue minta izin ke guru-gurunya untuk berangkat ke Lipia. Oke, kuliah lagi di sana. Nggak kuliah lagi Jurusan kan, apa bro? Waktu itu langsung S1 ambil sastra Arab. Sastra Arab ya. Sastra Arab. Cinta banget tuh bahasa Arab ya, luar biasa. Parah sih. Luar Dapat biasa. sekitar 3-4 semester. Dapat 3-4 semester. Alhamdulillah. Nggak selesai. Nggak selesai karena sudah keterima di Madinah, alhamdulillah. Berangkat tuh. Islamic University of Medina. Ih, benar yang orang beribu-ribu daftar ke sana kan. Madinah itu punya slogan dia. Apa tuh? Al-Madinah Al-Jamiatul Islamiyah allati la taghibu anha syams. La Taghibu Anha syams. Anha Syams, maksudnya apa tuh? Kampus Universitas Islam Madinah yang nggak akan, apa ya bahasa Indonesianya, yang nggak akan tenggelam walaupun matahari terbenam. Masya Allah. Karena dari seluruh dunia kan ngampus di sana, mau yang gelap, mau yang terang. Jadi alhamdulillah ada terus kan. Iya. Itu yang jadi motonya mereka. Oke, masuk ke Madinah sekarang nih, Vi. Kita nggak mau bahas gimana kehidupan di sananya ya, karena masing-masing pasti Punya tentu struggle-nya masing-masing. punya struggle-nya masing-masing. Nggak bilang ini lebih gampang, lebih susah. Dan itu berat. Oke, lanjut. Beratnya apa bro? Katanya nggak mau bahas. Oh iya bener juga sih. Tapi dipancing ya gimana bro? Berat. Beratnya adalah lu dapat mukafa'ah di sana gimana? Dapat fulus tiap bulan? Dapat uang beasiswa tiap bulan, betul. Ya. Tapi kan bukan berarti nggak bersyukur ya. Ya. Alhamdulillah sangat lebih dari cukup. Terus Struggle itu lebih ke perjuangannya masing-masing sih. perjuangan apa? Misalkan Ada yang punya keluarga, iya lagi benar. ada yang punya orang tua, Iya.
Terus misalkan dia harus menafkahi siapa namanya adiknya, mungkin orang tuanya sudah nggak ada. Jadi masing-masing punya struggle-nya masing-masing. Oke, Vi, gue percaya di setiap tempat itu nggak semuanya yang putih bersih lah. Setiap tempat tuh ada dua sisi selalu. Setiap person juga punya dua sisi lah gitu. People are grey. Itu yang saya kan. Ada orang, ada sisi baiknya, ada sisi kurangnya, ada sisi buruk-buruknya, adalah kayak gitu. Setiap orang memiliki sisi itu. Begitupun juga tempat gitu. Tempat kan diisi sama orang-orang. Orang-orang itulah yang mengisi atau mewarnai tempat itu. Umumnya kita kenal UIM tuh diisi oleh orang-orang yang serius nuntut ilmu, baik-baik gitu ya dan lain sebagainya. Tapi gue mau tahu dari kacamata mahasiswa asli di sana, apakah memang semalaikat itu di UIM gitu Pak? Maksudnya semuanya baik semua atau ya ada sih. Tapi gimana kira-kira? Cukup dengan ungkapan salah seorang sahabat. Luar biasa. UIM banget. Gokil. Sahabat yang mulia Salman Al Farisi pernah bilang. Tapi gue lupa sih konteksnya. Oke. Gue lupa teksnya. Matanya apa? Intinya adalah kota Madinah tuh memang kota suci. Ya. Tapi kota Madinah itu tidak mensucikan orang yang berada di atasnya. Luar biasa. Ya, entah orang itu masih dengan masih dengan wataknya, sifatnya pemarah atau suka begini, suka begitu. Ya. Cuma nanti seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW juga, orang-orang yang nggak cocok di Madinah, dia juga akan dikeluarkan dari Madinah. Nggak betah sendiri ya? Nggak betah sendiri. Oke. Dan Iya. entah bagaimanapun caranya. Pun juga dengan penduduk asli yang dalam tanda kutip dia nggak betah di Madinah, akhirnya dia pindah ke kota-kota lain. Nggak, poin gue gini loh, Vi. Poin gue adalah untuk orang tua atau calon mahasiswa UIM sendiri, jangan berharap ketika lo udah diterima di UIM terus lo jadi auto baik, ngerti nggak? Kalau lo nggak ada usaha untuk memperbaiki diri, untuk coba menghafal, untuk coba belajar, lo nggak terbawa dengan suasana itu. Kalau lo malas, lo tetap malas gitu nggak sih, Vi? Betul banget, 100% Iya nggak sih? benar. Karena kita di Madinah itu lebih banyak, lumayan banyak waktu kosong ya. Kalau nggak diisi halakoh, hafalan mutun, belajar sama masyaikh setiap habis subuh, habis maghrib. asar, habis maghrib, ataupun habis isya. Lo nongkrong. Bukan masalah nongkrong ya. Sebenarnya yang lebih parah dari nongkrong itu, nongkrong masih enak bang, ketemu Oke. manusia, masih bisa sharing. Oke. Kalau udah diem di kamar, Asli. itu mager. Nanti bisa kebawa ke males kuliah Iya. dan banyak alfa. Nanti nggak bisa ngikutin pelajaran. Banyak yang di DO juga nggak sih sebenarnya? Kalau sampai di DO itu wallahu alam, gue jujur masih sampai sekarang tuh setahu gue lebih ke nilainya kurang. Oh, gitu. Nilainya di namanya rosip kan, dia nilainya kurang sehingga dia kena pressure. Nanti kan lulusnya jadi telat. Iya. Batasan Madinah tuh 4 tahun. Setahu gue rata-rata tuh keluar sendiri. Oh gitu. Pun Madinah itu agak lumayan sulit untuk ngeluarin orang. Oh gitu. Karena yang paling sulit itu apa sih bahasa ininya, ya kesana kesininya gitu. Jadi sampai bener-bener yang fatal banget baru dikeluarin. Oh gitu ya. Jadi memang yang tadi gue bilang maksudnya adalah nggak dengan masuk Madinah lo tiba-tiba berubah jadi orang yang berbeda. Harus ada proses itu kan. Lo menyesuaikan diri, lo coba maksain diri buat ikut halakoh tadi gitu ya. Itu lo rasain juga nggak awal-awal? Apa lo memang dari awal saya emang udah rajin belajar gitu? Nggak bisa mengkultuskan diri gitu nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak boleh ujub ya? Nggak boleh aja sih. Nggak boleh sombong ya? Iya, nggak sombong. Nggak, tapi lo gimana? Awal masuk shocking culture-nya apa, shocking momennya apa yang lo harus, gue harus lebih ngegas di sini nih, harus lebih ini lagi nih apa? Saking culture itu perbedaan waktu sama Indonesia. Kenapa jadi shocking culture itu? Iya karena kita biasa sholat jam segini terus tiba-tiba berubah. Awalnya biasa aja, cuman ketika lo udah setahun 2 tahun di sana, kebiasaan itu misalkan tidur habis isya. Iya. Kalau di Indonesia misalnya nggak nongkrong, di sana kan jadi terbalik ya? Jadi kita kelar sholat maghrib isya jam berapa? Di Madinah 9. itu ya apalagi bulan puasa kan, itu kelar sholat itu hampir jam 12. Kalau nggak kebiasa ya agak ya sebenarnya biasa aja, makanan sih gue. Oh kayak makanan ya? Sama kalau dari gue
Banyak tepung ya lo ya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah jaga circle. Jaga circle. Jaga circle pertemanan sama orang-orang yang rajin ke Masjid Nabawi. Kalau kita punya teman-teman yang selalu ngajak kita dan kita aktif ngajak mereka, Oke. ya kayak lo punya duit, lo punya kuasa kan. Kiai. Iya. Jadi kalau misalkan ada teman yang males, at least kita bisa traktir dia untuk naik taksi ke Masjid Nabawi, Oke. ajak makan gitu. Oke. Karena kita memang dapat mukafaah, tapi kadang-kadang mukafaah itu habis duluan. Karena jajan. Karena banyak kebutuhan. Oh, banyak kebutuhan. Banyak kebutuhan. Kan agak lumayan mahal ya makanan yang bukan dari subsidi ya. Iya. Kita memang dapat subsidi. Cuman kalau kita nggak ambil, ya kita makan yang lumayan mahal itu kan. Iya. Sama taksi. Jajan-jajan lah paling kan. Taksi kan lumayan tuh harganya. Hmm. Kalau nggak ada uang, ya intinya saling subsidi sih. Oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang belum ke sana atau memang sudah bisa ke sana, Yeah. alhamdulillah diterima di sana, dijaga pertemanannya supaya dapat teman-teman yang selalu ngajak ke Masjid Nabawi. Vi, sebelum pertanyaan terakhir, Vi. Realita apa yang lo bisa share kepada teman-teman semua di sini supaya persiapannya lebih matang? Sehingga tuh nggak mikirkan gue di Madinah udah, gue tinggal diem aja udah diajak ibadah, diajak itu pasti kayak gitu. Realita apa yang lo bisa share ke kita nih sekarang? Kehidupan di Madinah sebagai mahasiswa. Lepasin aja, Vi. Contohnya apa ya? Iya lo, maksudnya yang banyak orang nggak tahu tentang mahasiswa di sana. Gue nggak bilang kampusnya. Kelakuan mahasiswa Indonesia di sana yang ABCD yang macam-macam yang tadi gue bilang itu people are grey. Mungkin dia oke di sisi rajinnya, tapi dia nggak begini di situnya. Jadi gini, kalau orang kuliah di dalam negeri, orang udah lebih siap dengan pola perilaku orang lokal karena dia tahu, dia tumbuh di Indonesia, dia ketemu orang yang begini, dia udah ketika mindsetnya udah di Madinah, maka mindsetnya yang gue tahu adalah saya akan ketemu dengan orang-orang yang sepaham dengan saya, sewarna dengan saya, yang sama tujuannya kayak saya. Padahal lagi-lagi kita nggak bisa tahu niat orang kan. Kuliah Madinah itu apakah serius belajar ataukah hanya ingin selfie depan tower apa gitu misalnya gitu loh, maksud gue. Masalah sholat mungkin ya. Oke. Masalah sholat itu nggak terlalu sensitif. Iya. Cuman gini, kampus itu punya 2 masjid dan itu lumayan jauh dari asrama kita dan kelas kita. Oke. Jalan sekitar 600 meter Oke. dari asrama kita. Ya, Masih ya, dalam masih dalam lingkup kampus. Oke, masjid ya. Masjid. Kan masuk nih, ada lapangan tuh. Di situ Lapangan bola. ada namanya Masjid Syekh bin Baz. Oh, bukan Maktabah ya? Oh, kalau yang deket lapangan tuh Masjid Syekh Ibrahim, Masjid Jadid. Oh, itu dia. Jadi ada 2. Yang satu di sini, yang satu di sini. Oke. Yang dekat asrama yang mana? Dua-duanya dekat? Dua-duanya sekitar 600 meter. Oh, berarti di tengah-tengah asrama Iya, lo? asrama gue tengah-tengah. Oh, oke. Gue dapet asrama lantai 5. Hmm. Kalau kita nggak rajin-rajin sholat, Iya. dalam artian agak masjid. menunaikan agak santai-santai, nggak cepet-cepet pas sebelum adzan cabut ke masjid. Itu yang paling shock pertama itu di kampus itu, ini kampus, ini masjid. Masih ada jarak sekitar 300 meter dari kampus ke masjid. Oke. Banyak yang sholatnya di musola kampus. Musola kampus. Berarti Musola di kampus. gedung kampus. Di gedung kampus ada musola dan setiap Oke. gedung kampus hampir setiap gedung kampus ada musolanya kecuali beberapa Iya. fakultas. Kayak aula gitu gede kan? Iya, Iya. aula. Yang masya Allah keilmuannya dan kesolehan mereka menganggap orang-orang yang sholatnya di musola kampus itu tidak baik karena nggak sholat ke masjid. Ngerti sih gua. Iya. Itu lumayan gesekan. Iya. Karena dia gua effort nih sih. Kalau nggak se-effort segue sih ada itunya kan. Bukan masalah itu, tapi lebih ke yang lebih utama kan di masjid. Betul. Kenapa sholatnya di aula? Betul. Kenapa sholatnya di musola? Iya, ngerasa bahwa diri lebih baik gitu kan. Bukan masalah itunya sih, tapi lebih ke dia menasehati teman-teman yang lain, ayolah sholatnya di masjid, jangan di aula. Tapi kan memang musola di aula ini memang disediakan.
Oh gitu. Tapi jadi sholat 5 waktu, padahal ada masjid. Kenapa lu pada nggak sholat di masjid? Yang kedua itu masalah foto. Foto. Beberapa mahasiswa yang soleh, Oke. misalnya kita foto pemandangan atau foto orang. Iya. Mahasiswa yang masya Allah ini, Ah. dia datang ke kita, dia akan dengan nada marah hapus ini foto atau kita dalam tanda kutip yuk kita berantem gitu. Serius Pak? Ini min Indonesia? Enggak, dari luar negeri. Oh, Dan, luar dan, dan negeri. gue ngerasain itu. Gue waktu itu lagi ngevideo ini, lagi ngevideoin kampus. Dia memang kesorot nih, dia datang minta hapus beliau ini. Sama ada beberapa fakultas yang kalau kita pakai songkok Oke. atau enggak pakai di sana memang nggak boleh pakai sarung ya. Oh gitu. Oh, kita pakai sarung. Sama Mekah, Madinah, Arab dan Mesir pakai sarung itu identik dengan malamnya habis ngelakuin suami istri. Oh gitu. Sama baju apa namanya? Jubah yang kayak baju jubah tidur. Itu Iya. kayak semacam aib lah. Jangan pakai itu untuk sholat, jangan pakai Oke. itu untuk ke mall. Sarung menurut mereka orang-orang Arab dan Yaman dan sekitarnya itu nggak boleh kita pakai kecuali kita di kamar. Oke. Mahasiswa Indonesia ke kampus belajar pakai sarung, ada beberapa yang mungkin Pengen menunjukkan identitas. kadang-kadang pengen menunjukkan identitas atau memang yang biar cepet simpel lah gitu. Iya. Berarti atasnya batik dong? Atasnya batik. Batik, ngomongin batik. Iya. Itu kita yang pakai batik dianggap tidak berpakaian seperti pakaian yang sesuai dengan syar'i. Ada pola Tidak seperti itu. tidak sesuai uruf aja gak sih? Tapi itu dibawa ke syariat Oh. oleh beberapa mahasiswa yang masya Allah dalam tanda kutip memang kesolehannya Kencang luar skrupnya biasa. ya. Masalah pakai songkok, masalah Kutroh. pakai Berarti lo sebenarnya diharapkan oleh mereka tuh Pakai lu jubah kutroh putih. aja, jubah putih, pakai sorban, shimah gitu ya. iya, pakai shimah, pakai gutroh, terus pakai parfum. Parfum. Kenapa parfum? Rata-rata mahasiswanya itu gue nggak ngerti itu karena kita berada di culture Arab yang gurun pasir panas segala macem. Ya. Itu banyak yang mengeluarkan bau nggak sedap. Benar. Itu di umroh juga ya. Tapi Iya. kalau ada di kampus, maksudnya kan kita berpendidikan dalam artian Lagi kita ngerti mandi, kita Iya. ngerti cara adab-adab ya. iya adab masuk masjid. Kita pakai baju baru dan pakai parfum. Iya. Itu gue lumayan sering sholat, gue sampai pindah tempat karena udah nggak kuat dengan aroma yang tercium. Dan itu paling sering di grup-grup kita sesama mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa grup-grup besarnya. Kita Iya. sering saling menasihati di situ. Pakai parfum gitu. Pakai parfum. Tapi kalau bau badan pakai deuna gak sih harusnya? Mm. Benar, masuk loh. Bang Rezi, udah transfer aja. Oke, berarti itu ya Vi, beberapa realita-realita yang mungkin orang-orang belum tahu ternyata segitu. Bukan segitu ya, artinya ada beberapa momen yang atau beberapa keadaan yang lo harus ngerti ini udah jadi kebiasaan orang sana gitu ya. Kalau Masalah pakaian. kalau nyambung sama yang masalah lo tadi, memang apa namanya masyarakat diharapkan untuk tidak mengkultuskan orang-orang Madinah. Iya. Karena memang kita semua sama-sama manusia. Biar bagaimanapun. Biar bagaimanapun kita pun bisa tergelincir. Betul, ada futurnya Ada juga. futurnya juga. Dan ya kita sebagai manusia saling menasehati, saling mendoakan, saling merangkul. Oke. Dan mungkin menurut gue ada masa-masanya. Apa tuh masa-masa? Ada masa-masanya. Misalkan gue punya teman-teman yang dalam tanda kutip baik-baik nih di kampus nih. Iya. Tapi ketika mereka lagi down, lagi ada masalah konflik di rumahnya atau apanya, itu otomatis minat belajar tuh jadi ikut turun. Asli. Dan itu bikin dia telat 1 semester, bikin dia menyendiri di kamar jadi introvert 100%. Suasana hati nggak mendukung gitu ya. Suasana hati nggak mendukung, ilmu nggak masuk. Dan ketika punya teman-teman yang begitu, gue mencoba untuk ya udah, gue nggak mau ngejudge gimana. Iya. Keadaan mereka kita Keadaan nggak tahu mereka banget nggak tahu, entah mereka cerita ataupun enggak. Kalau cerita pun belum tentu kita bisa bantu mereka. Betul. Jadi ketika ada teman-teman yang kayak gitu, gue coba untuk
udah yuk kita balikin lagi ke Allah, Hmm. kita ke Masjid Nabawi lagi. Hmm. Sefutur-futurnya kita Nggak jauh dari Nabawi ya? jangan jauh dari Nabawi dan jangan pernah alfa Kuliah. kuliah. Oke. Luar biasa, Raffi Halim. Pertanyaan terakhir tadi yang sempat kita tunda. Kenapa sekarang bukan tidak mengajar ya? Belum ngajar lagi, kenapa? Di sekolah-sekolah misalnya. Sekolah-sekolah sunnah kan? Apapun, Oh, terserah sekolah Anda awal. dong. Oke. Gimana, Pi? Gue nggak ngajar lagi karena gue pribadi itu sebenarnya sangat amat suka ngajar. Lo passionate di Passion dalam mengajar. gue ngajar, passion gue, Iya. gue tuh punya cita-cita sebenarnya juga jadi dosen. Saya tahu itu. Gue pengen ngajar, cuman mungkin sekarang ini ketika gue baru balik dari Madinah Februari kemarin sampai sekarang, ya layaknya manusia-manusia lainnya yang ingin memperbaiki diri dulu, Sedap. ingin memperbaiki diri dulu. Klise. Maaf. Kemudian gue membaca diri gue itu ketika gue menyampaikan sesuatu ayat-ayat Al-Quran ataupun mengajari murid-murid gue, terus gue takut, gue jujur sih, Kabur Maktan. gue takut itu sih. Gue takut itu. Jadi Iya, gue ngerti, sekarang ngerti. sekarang lebih ke menjadi freelance saja, bantu usaha teman, usaha keluarga, buka travel pribadi, alhamdulillah. Alhamdulillah. ya. Tapi lo ada amanah ilmiah itu kan? Maksud gue lo ada untuk kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu kan? Betul, dan itu yang tetap terus terpatri dalam hati gue untuk orang-orang terdekat gue, untuk yang nanya sama gue. Oke. Semuanya gue jawab sesuai kapasitas gue. Kalau gue nggak bisa, gue lempar lagi ke yang lebih berhak untuk ditanyakan. Saudara di UM jurusan apa kemarin? Akidah, tauhid, Oh. usuluddin, dakwah usuluddin. Manhaj kokoh nih begini. Akidah Ayo tuh lo. Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda. Dakwah itu. Akidah itu fakultasnya, terus dakwah usuluddin tuh subnya, Oh gitu, jurusannya. jurusannya. Oke. Berarti lu di fakultas dakwah, fakultas akidah. Fakultas dakwah, Fakultas fakultas dakwah. dakwah dan usuluddin. Dakwah dan Suluddin. Jurusannya akidah. Oh, jurusan akidah. Ya. Luar biasa, Raffi, Masya keren Allah. sekali. Vi, thank you banget, Vi. Ya. Terima kasih banyak. Bang. Pesan-pesan mungkin buat orang yang mau daftar UIM, silakan. Pesan-pesan. Iya. Terutama Teman-teman, iya. buat siapapun yang mau daftar UIM, orang tua dan keluarga pun yang mau daftar, jangan pernah pressure anak Anda dan diri Anda untuk pasti bisa keterima di UIM. Oke. Karena UIM itu sebuah rezeki yang saya daftar 2015 baru keterima 2019. Nggak pernah tahu bakal diterima. Oke. Jadi kalau memang Allah tidak mengizinkan saya untuk berangkat, saya nggak akan berangkat. Itu pun COVID dulu, sempat COVID kan? Iya, itu COVID. 2020 COVID lu pulang. Sempat kuliah di sana setahun setengah baru pulang balik lagi. Online dulu nggak sih? Online. Oke. Ya, jangan pernah memberikan pressure dan yakin untuk diterima boleh, tapi harus punya alternatif. Oke. Kuliah di Lipia misalkan, di STDI Jember, Setia Ali bin Abi Thalib, ataupun kampus-kampus lainnya. Yang penting ilmu kita tetap ada dan kita maksimalkan. Oke. Kita praktekkan Iya. keilmuan kita. Itu amanah ilmiah itu kan. Madinah yang tadi. boleh jadi cita-cita, tapi bukan itu satu tujuan aja ya, bukan itu hanya satu-satunya tempat. Jangan jadiin satu-satunya tujuan. Iya. Bahwa ilmu bisa dicari dimanapun, yang tempat-tempat yang memang terpercaya gitu ya, Vi ya. Iya. Dan dari ustadz-ustadz juga yang terpercaya gitu ya, Vi. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Thank you banget teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Raffi, pertanyaan terakhir di semua narasumber saya tanyakan ini. Raffi Halim mau jadi apa? Pengen jadi orang yang kaya raya yang bisa mensupport orang-orang yang belum kaya raya. Apapun itu. Ya lumayan lah, gak apa-apa, daripada bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?